Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata Ibu Tauratia SHMH, kemudian kepada rekan-rekan kuliah yang saya banggakan. Baik, perkenalkan, nama saya Vicky Ardiansa, mahasiswa YIN Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wali Al-Fadili. Saya berasal dari Sungai Selang. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas yaitu suatu tema yang sangat menarik dan suatu materi yang sangat penting, yaitu mengenai upaya hukum. Nah, apakah teman-teman sebelumnya sudah mengetahui apa itu upaya hukum? Kalau teman-teman belum mengetahui apa itu upaya hukum, maka simak videonya. Saya akan jelaskan apa itu upaya hukum. Upaya hukum. Upaya hukum adalah suatu upaya atau suatu tindakan yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu, untuk melawan putusan hakim, sebagaimana tempat bagi para pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim, yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Kemudian upaya hukum terdapat pada dua bagian. Yang pertama, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaannya apa antara keduanya? Upaya hukum biasa ialah upaya hukum yang berkekuatan tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa ialah upaya hukum yang tidak berkekuatan hukum tetap. Pada asasnya, hukum biasa ini adalah yang menangguhkan eksekusi, sedangkan upaya hukum luar biasa ia tidak menangguhkan eksekusi. Kemudian dalam upaya hukum biasa yaitu terdapat namanya upaya hukum per Z. Apa itu hukum per Z? Suatu upaya hukum terdapat di dalam putusan hadirnya tergugat, yang mana ini adalah putusan secara sepihak. Upaya hukum per stek ini adalah suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat. Pada dasarnya, perlawanan ini disediakan bagi pihak yang tergugat yang dikalahkan bagi penggugat. Tetapi penggugat juga bisa melakukan atau mengajukan yaitu upaya hukum yaitu banding. Pada dasar hukum per Z dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. Per Z ini dapat dilakukan dalam tempo atau dalam masa tenggang waktu yang diberikan yaitu selama 14 hari setelah putusan per stek. Sesuai pasal 129 HIR atau 153 RBG, tergugat atau para tergugat yang dihukum dengan per stek berhak mengajukan per Z atau perlawanan hukum. Perlawanan dalam waktu 14 hari setelah tanggal pemberitahuan putusan per stek itu kepada tergugat atau para penggugat, semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan, dan apabila putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu enaming tergugat hadir, maka tenggang waktu sampai hari ke-8 sesudah unmanning
dan apabila tergugat tidak hadir pada waktu unmanding, maka tenggang waktunya adalah hari ke-8 sesudah sita eksekusi dilaksanakan. Kemudian upaya hukum banding. Upaya hukum banding adalah merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada peningkat pertama. Ketentuan ini dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang mencabut ketentuan banding yang terdapat pada HIR. Namun demikian, untuk ketentuan banding bagi yurisdiksi pengadilan tingkat banding di luar Jawa dan Madura, ketentuan tersebut masih diatur dalam pasal 199 sampai dengan pasal 205 RBG. Pengajuan banding dapat dilakukan dalam rentang waktu selama 14 hari kalender terhitung keesokan hari dari hari dan tanggal putusan dijatuhkan, dan apabila hari ke-14 tersebut jatuh pada hari libur, maka dihitung pada hari kerja selanjutnya. Kemudian upaya hukum kasasi. Sebagaimana lembaga banding, lembaga kasasi ini merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada peningkat banding, dan atau suatu lembaga yang disediakan bagi pihak yang tidak menerima atau menolak penetapan pengadilan pada tingkat pertama terkait perkara permohonan. Ketentuan mengenai kasasi ini diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan diatur pula dalam pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985. Telah beberapa kali dirubah, dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas nomor Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Baiklah, untuk mempersingkatkan waktu, saya melanjutkan pembahasan dari fikih tadi, yaitu upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai alasan tetap, dan pada asasnya upaya hukum tidak mengunggah eksekusi mencangkup. Apa saja yang menyangkut mengenai tentang menangguhkan eksekusi? Ada dua macam. Yang pertama ada peninjauan kembali atau requit sivil. Yang kedua ada perlawanan pihak ketiga dan der verset terhadap sita eksekutorial. Bahas tentang ini tadi ada peninjauan kembali. Jadi upaya hukum luar biasa peninjauan kembali apabila terdapat hal-hal keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 66 sampai 77 Undang-Undang Nomor 14 sampai 1985 dan Undang-Undang Nomor 5 sampai 2004. Alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 5 sampai 2004, yaitu yang pertama ada maupun atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu. Ada yang kedua tentang alasan tadi, apabila setelah perkara diputus ditemukan seorang bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Yang ketiga ada apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Yang keempat, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntuan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya,
Yang kelima, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, ada apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Yang keempat, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntuan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya. Yang kelima, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pasal 61 Undang-Undang 14 tahun 1985, Mahkamah Agung memutuskan permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 1985. Yang kedua tadi ada upaya hukum luar biasa dan reversib. Terjadi apabila suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga. Jadi ini terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan yang ada merugikan kepentingan dari pihak ketiga. Maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah 378 sampai 384 dan pasal 1905 pasal 195. Nah, dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja, pihak penggugat dan tergugat, dan tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam hal ini hasil putusan akan mengikat orang lain atau pihak ketiga. Oleh sebab itu dikatakan luar biasa. Dan reversible diajukan ke pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Dilanjutkan kepada Ricky Ardiansyah. Baik, bagi rekan-rekan sekalian, terutamanya saya dan Holil, mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun apabila terdapat kesalahan atau kehilafan dalam pengucapan kata selama materi ini. Sekian yang dapat kami jelaskan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.